Jumpa lagi dengan cerita Yuda. Sebelum Yuda menceritakan kisah hantu, jangan lupa klik subscribe supaya kamu selalu update dengan video-video hantu terbaru dari kami. Terima kasih. Malam itu, hujan turun deras. Yuda baru saja pulang kerja lewat jalan sepi di pinggiran kota. Saat ia melewati tikungan, ia melihat sebuah mobil ambulans tua terparkir di tepi jalan. Lampu birunya berkedip lemah. Saat Yuda berhenti untuk mengamati ambulans itu, ia mendengar suara rintihan dari dalamnya. Dengan rasa penasaran, ia keluar dari mobil dan berjalan mendekat. Saat pintu ambulans terbuka, Yuda terkejut. Bagian dalamnya kosong, hanya ada tandu dengan bekas darah yang masih segar. Tiba-tiba, lampu ambulans padam sepenuhnya. Suara hujan menjadi satu-satunya hal yang terdengar. Yuda merasa ada sesuatu yang bergerak di belakangnya. Saat Yuda melihat ke dalam ambulans lagi, ia melihat sosok samar seorang wanita duduk di tandu. Wajahnya pucat dan matanya hitam pekat tanpa bola mata. Sebelum Yuda bisa melangkah mundur, ambulans itu tiba-tiba hidup. Mesin menyala sendiri dan pintu belakang menutup keras, hampir mengenai wajahnya. Ambulans itu mulai bergerak mundur perlahan, lalu melaju ke arah Yuda dengan kecepatan tinggi. Ia berlari ke tepi jalan, nyaris tertabrak. Yuda berhasil menghindar, tetapi saat ia berbalik, ambulans itu sudah berada di depannya lagi. Bagaimana bisa? Itu mustahil. Dari sisi ambulans, muncul seorang pria berpakaian dokter. Ia berjalan pelan ke arah Yuda sambil membawa alat defibrilator yang mengeluarkan percikan listrik. Yuda tidak menunggu lebih lama. Ia berlari secepat mungkin menuju mobilnya, tetapi ambulans itu kembali mengejarnya dengan kecepatan mengerikan. Yuda berhasil mencapai mobilnya dan langsung masuk ke dalam. Ia mencoba menyalakan mesin, tapi mobil itu tidak merespons. Sementara itu, suara sirene ambulans semakin mendekat. Dari kaca jendela mobil, Yuda melihat bayangan samar wanita dari ambulans tadi. Wajahnya menempel di kaca dengan senyum dingin. Ambulans itu tiba-tiba melaju dengan keras, menabrak bagian belakang mobil Yuda. Dampaknya membuat Yuda terdorong ke depan. Kepalanya hampir terbentur setir. Dengan kekuatan terakhir, Yuda berhasil menyalakan mesin mobilnya. Ia melajukan mobil dengan kecepatan tinggi, meninggalkan ambulans yang masih mengejar. Setelah beberapa kilometer, Yuda menyadari sesuatu yang aneh. Jalan yang ia lalui terlihat sama. Ia seperti berputar-putar di tempat yang sama. Tiba-tiba, telepon genggam Yuda berbunyi. Saat ia mengangkatnya, suara seorang wanita berbisik, "Kau tidak akan pernah bisa melarikan diri. Kau harus membayar apa yang telah kau lakukan." Kata-kata itu membuat Yuda teringat pada sebuah insiden beberapa tahun lalu. Ia pernah mengemudikan ambulans dan mengalami kecelakaan yang menewaskan seorang pasien serta seorang perawat. Ambulans itu tiba-tiba muncul di depan Yuda, meski sebelumnya ia berada di belakang. Mobil Yuda berhenti mendadak dan mesin kembali mati. Dari dalam mobilnya, Yuda mendengar suara tangisan anak kecil. Ia menoleh ke kursi belakang dan melihat seorang anak kecil yang duduk di sana dengan wajah penuh luka. Yuda berbalik ke depan dan terkejut melihat bayangannya sendiri sedang duduk di kursi pengemudi ambulans, menatapnya dengan senyum menyeramkan. Bayangan Yuda di ambulans perlahan bangkit dari kursi pengemudi. Wajahnya memelintir dengan gerakan tak wajar, dan ia berjalan ke arah mobil Yuda, membawa pisau bedah yang berkilauan. Ketika Yuda mencoba membuka pintu untuk kabur, ia mendapati tangannya tak bisa bergerak. Sabuk pengaman tiba-tiba melilit tubuhnya dengan kuat, seperti ular yang menggenggam mangsa. Dari segala arah, suara tawa menyeramkan mulai terdengar. Suara itu menggema di dalam mobil, semakin keras hingga membuat Yuda menutup telinganya.
Bayangan Yuda tiba di depan mobil. Ia mengangkat pisau bedah tinggi-tinggi dan menghantam kaca depan dengan keras, tetapi kaca itu tidak pecah. Sebaliknya, retakan yang muncul membentuk wajah hantu. Ambulans di depan mobil Yuda tiba-tiba menyala lagi. Dengan bunyi mesin yang meraung, ambulans itu mundur, lalu melaju kencang, mendorong mobil Yuda ke dalam hutan gelap di sisi jalan. Di dalam hutan, bayangan-bayangan mulai muncul di antara pepohonan. Mereka adalah arwah pasien yang pernah dibawa Yuda dalam ambulansnya dulu. Mata mereka kosong tapi penuh dendam. Arwah-arwah itu mulai mendekati mobil Yuda. Mereka mengeluarkan suara erangan yang bercampur dengan bisikan, seolah meminta pertolongan. Tapi tatapan mereka menunjukkan niat untuk membalas dendam. Dari kursi belakang mobil, anak kecil yang sebelumnya hanya diam tiba-tiba bergerak. Ia melompat ke depan, mencengkeram leher Yuda dengan kekuatan yang tak masuk akal. Di tengah kekacauan, wanita dari ambulans muncul di kursi penumpang depan. Ia menoleh perlahan ke Yuda. Wajahnya semakin hancur dengan darah menetes dari matanya. Ketika Yuda hampir pingsan, suara tertawa histeris mengisi udara. Semua arwah di luar kaca ikut tertawa, dan ambulans di belakang membunyikan klakson panjang yang memekakkan telinga. Yuda tiba-tiba merasakan tubuhnya menjadi kaku. Wanita di kursi depan menatapnya dalam-dalam, dan ia merasa seperti kehilangan kendali atas tubuhnya. Seolah-olah sesuatu mulai mengambil alih dirinya. Yuda merasakan pandangannya kabur. Saat ia sadar kembali, ia tidak lagi berada di mobilnya, melainkan duduk di kursi pengemudi ambulans. Tangan dan kakinya terikat pada setir dan pedal. Dari kaca spion ambulans, Yuda melihat bagian belakang yang dipenuhi tubuh-tubuh pasien. Mereka bergerak pelan, meski jelas-jelas tubuh mereka sudah rusak parah. Tiba-tiba, suara berat seorang pria terdengar dari tandu di belakang. "Yuda, kau ingat aku?" Suaranya rendah dan penuh amarah. Yuda menoleh perlahan. "Kau membiarkanku mati di sini. Kau lari meninggalkan kami saat ambulans terguling. Kau harus membayar." Suara pria itu berubah menjadi jeritan yang memenuhi ruangan. Ambulans tiba-tiba bergerak sendiri, melaju kencang menuju tepi jurang yang entah dari mana muncul di tengah hutan. Yuda mencoba menghentikannya, tapi kendali sepenuhnya hilang. Saat ambulans hampir jatuh, Yuda melihat ke bawah. Jurang itu bukan jurang biasa, tetapi dipenuhi genangan darah dan potongan tubuh yang bergerak-gerak seperti hidup. Ketika ambulans jatuh, suara tawa wanita, pria, dan anak kecil terdengar serempak. Tangan-tangan dari darah di jurang meraih ambulans, menariknya semakin dalam. Ketika ambulans tenggelam sepenuhnya, Yuda mendapati dirinya di sebuah ruangan gelap. Di depannya berdiri semua arwah yang ia tinggalkan, dengan wanita ambulans memimpin mereka. "Kau tak bisa lari, Yuda. Ini adalah nerakamu." Wanita itu melangkah maju, meraih Yuda, dan menariknya ke dalam kegelapan tanpa akhir. Mobil Yuda ditemukan di pinggir jalan keesokan harinya. Namun tubuh Yuda tidak pernah ditemukan. Penduduk sekitar berkata, pada malam-malam tertentu, ambulans itu masih berkeliaran di jalan, mencari korban berikutnya.